Teori interteks, kira-kira bagaimana ya penerapannya pada karya sastra? Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu teori interteks. Secara luas, interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Teori interteks dilakukan dengan cara melakukan hubungan-hubungan bermakna di antara dua teks atau lebih. Menurut Nurgiantoro, kajian interteks dimaksud sebagai kajian terhadap sejumlah teks sastra yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya, untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana kajian interteks sosial dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan Madrasah Cinta karya Ayu Nesia. Perbandingan antara novel Hujan Bulan Juni dan Madrasah Cinta terletak pada persamaannya, yaitu yang pertama terletak pada tema. Tema pada novel Hujan Bulan Juni dan Madrasah Cinta mempunyai persamaan, yaitu tentang bagaimana cara menjalani hubungan cinta kehidupan. Pada novel Hujan Bulan Juni yang menceritakan tentang percintaan seorang kekasih yang berbeda agama dan budaya, lalu pada novel Madrasah Cinta, pencarian cinta seseorang yang terlambat menikah karena terlalu fokus dengan jenjang akademis. Dalam penggunaan bahasanya, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Indonesia, namun terdapat pula campuran bahasa daerah. Lalu yang kedua yaitu alur. Novel Hujan Bulan Juni dan Madrasah Cinta sama-sama menggunakan alur campuran. Lalu yang ketiga yaitu sudut pandang. Novel Hujan Bulan Juni dan Madrasah Cinta sama-sama menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pada kedua novel tersebut, penulis sering menggunakan kata ganti dia sebagai tokoh utama. Selain memiliki persamaan, novel Hujan Bulan Juni dan Madrasah Cinta memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada aspek latar yang ditunjukkan dalam novel Hujan Bulan Juni yang lebih kompleks daripada novel Madrasah Cinta, baik dari segi latar tempat, waktu, maupun suasana. Amanat yang terkandung dalam novel Hujan Bulan Juni yaitu adanya toleransi antara umat beragama. Seperti pada kutipan di bawah ini. Kata ibu, kita harus empan mapan, meskipun tidak suka harus bertata cara sesuai dengan tempatnya. Tapi ini kan bukan Manado. Pokoknya begini, Manado dan Gorontalo kan bersekutu menghadapi Jawa. Hehehe. Tapi kita boleh berbeda. Tetapi kenyataannya perut Manado dan Gorontalo menyukai masakan yang boleh dibilang sama. Pada novel Hujan Bulan Juni, halaman 47. Selanjutnya adanya toleransi budaya dan suku, seperti pada kutipan di bawah ini. Selama mendengarkan khotbah di masjid gede, ia tetap mendengar kata demi kata pingkan di sela-sela seruan pengkhotbah untuk tidak memanfaatkan agama sebagai alat untuk mencapai apapun, kecuali untuk mendekatkan diri dengan Allah. Itu perintah Allah. Itu perintah Muhammad SAW. Itu yang menjadi dasar keyakinannya sebagai orang yang harus menghargai kenyataan orang lain yang selalu mengingatkannya untuk mengharamkan kata ian dalam cara berpikirnya. Biarlah kata itu tetap ada di kamus, tetapi tidak perlu digunakan untuk mencibir, apalagi menyiksa orang lain. Pada novel Hujan Bulan Juni halaman 76. Sedangkan amanat yang terkandung dalam novel Madrasah Cinta seperti yang disampaikan penulisnya adalah bahwa hidup kita harus ditata rapi dan direncanakan. Bolehlah kita mengejar prestasi akademis, tapi jangan sampai melupakan hal lain termasuk menikah. Menikah adalah sunnah Nabi. Jangan sampai menunda-nunda jika waktunya tiba. Nah, dapat kita simpulkan bahwa novel Hujan Bulan Juni dan Madrasah Cinta merupakan novel yang berlatar belakang tentang kehidupan sebuah cinta.
dengan struktur persamaan dan perbedaan, serta kajian interteks sosial yang terdapat dalam kedua novel tersebut. Baik, sekian dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.